Umumkan dulu ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah pemberkatan nikah kudus dari saudara kita. Maka untuk menjaga kelancaran dan ketertiban, marilah kita menonaktifkan nada dering dari ponsel kita. Yang kedua, untuk pengambilan gambar hanya dilakukan oleh petugas yang sudah ditunjuk. Terima kasih. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini? Sungguh hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua, terkhusus bagi saudara kita, Rida dan Dimas. Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini untuk menyaksikan pernikahan kudus dari saudara Dimas Santi Muda Manalu, putra dari Bapak Jaminta Manalu dan Ibu Marsinta Silaban, dengan saudari Ridawati Pandiangan, anak dari Bapak Jadiaman Pandiangan dan Ibu Rosemary Simbolon.
Untuk mengawali prosesi pemberkatan nikah ini, Ibu Elisa Sitorus dan Ibu Modesta Laurencia Idawati sebagai perwakilan dari keluarga kedua mempelai akan menyalakan lilin. Lambang kedua keluarga akan dipersatukan pada hari ini. Inilah Ibu Elisa Sitorus dan Ibu Modesta Laurencia Idawati sebagai perwakilan keluarga kedua mempelai. Dan saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya mempelai pria akan memasuki ruangan ibadah. Inilah Dimas Satimuda Manalu didampingi oleh Bapak Manalu. Idawati Pandiangan. Terima kasih. Sebentar lagi mempelai wanita Saudari Ridawati Pandiangan, putri Bapak
Jadiaman Pandiangan dan Ibu Rosemary Simbolon akan memasuki ruang ibadah dihantar oleh Bapak Jaintan Pandiangan. Ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu, penuh asa, lewati suatu masa, berdua kita telah jalin bersama, satu ikatan cinta indah terasa. Jemaat untuk bangkit berdiri dan marilah kita sambut mempelai wanita Saudari Ridawati Pandiangan, putri dari Bapak Jadiaman Pandiangan dan Ibu Rosemary Simbolon, dihantarkan oleh Bapak Jaintan Pandiangan. Saya Jaintan Pandiangan atas nama keluarga akan menyerahkan putri kami Ridawati Pandiangan kepada Bapak Pendeta untuk dinikahkan kepada Dimas Sati Muda Menalu. Kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pendeta. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
marilah kita meneduhkan hati sejenak untuk siap menghadap Tuhan dalam ibadah pernikahan kudus ini. Haleluya. Ibadah syukur ini diadakan dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Turunlah atasmu berkat. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku Mari kita beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sebab hari ini ada karena kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memuji-muji Tuhan karena kebaikannya. Memuji-muji Tuhan karena kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dalam melihat kasih-Mu Tuhan, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, Tuhan Yesus baik, ya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh Dia baik. Haleluya. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tidak pernah berakhir. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh Dia baik selamanya. Kita acungkan jempol buat Tuhan Yesus. Yesus baik, ya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan karena kasih-Nya kepada kita.
Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Mari tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita rindukan pada malam hari ini. Sungguh Tuhan menyatakan diri secara pribadi, khususnya bagi kedua mempelai dan juga bagi kita semua. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita semua. Tidak ada yang lebih indah ya Tuhan, selain rencanamu yang digenapi di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti, kami memahami isi hatinya Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, secara khusus buat kami, dan secara khusus lagi buat kedua mempelai yang saat ini rindu diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu dalam hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, haleluya. Saya menyambut keluarga besar mempelai pria, juga keluarga besar mempelai wanita. Tentunya dua keluarga besar ini sangat berbahagia pada hari ini, betul ya? Juga keluarga besar IRC yang sudah sekian lama menantikan Rida dapat pasangan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kita semua berbahagia tentunya. Saya sebagai salah satu saksi bagaimana Rida mengawali perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Mulai dari awal Rida masuk ke IRC, lalu mengalami Tuhan, lalu memutuskan untuk melayani Tuhan, dan perjalanan hidupnya bersama Tuhan sungguh luar biasa. Luar biasa, banyak kesaksian, banyak kesaksian. Rida adalah salah seorang yang sangat tekun mengikuti pemuritan di gereja. Salah satu pokok pemuritan di IRC adalah tentang mendapat jodoh. Nah. Maaf ya, bukan apa, soalnya saya mengenal Rida lebih lama. Nanti tentang Dimas ada sendiri. Salah satu yang saya sampaikan dalam pemuda berkali-kali, saya mengajak kita sama-sama buka Kejadian. Kitab Kejadian, pasal 2 ayat 15 sampai 18. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 18. Ini kisah awal Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan. Saya akan bacakan buat saudara. Kalau saudara mau baca sama-sama dengan saya juga boleh. Kalau cuma mau mendengarkan juga boleh. Yang penting kita terima firman Tuhan. Amin. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara perhatikan ayat 15 yang kita baca tadi.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah menempatkan Adam di Taman Eden bukan untuk nganggur, saudara. Bukan untuk santai-santai menikmati taman yang indah, bukan. Tetapi Tuhan Allah memberi tugas. Ada tugas yang Tuhan Allah berikan kepada manusia, yaitu untuk bekerja di tamannya Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Itu hakikat setiap orang percaya, bukan setiap orang yang khusus untuk menyerahkan diri melayani Tuhan saja. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan beri tanggung jawab bekerja di taman Tuhan. Saya melihat Rida dengan tekun dan setia melayani Tuhan. Sama kayak Adam. Kok enggak ada penolong? Penolongnya kapan? Saudara perhatikan, pada saat manusia melakukan tugasnya dengan tekun dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan berbicara tidak baik kalau apa? Manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan akan memberikan penolong. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena hari ini sudah harinya, maka saya sedikit buka percakapan Rida dengan saya. Yang waktu itu sifatnya rahasia, tapi sekarang sudah bukan rahasia lagi. Saya masih ingat waktu Dimas pertama kali datang ke IRC. Setelah Dimas datang ke IRC, Rida telepon sama saya. Kak Hansi, yang itu namanya Dimas. Dia bilang suka sama saya. Tapi, ada tapinya nih. Ini lumayan nih. Tapi aku tidak mau kalau Dimas berada di gereja karena aku. Biar kalau di gereja karena memang mengalami Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Yang ikut senang dengan spiritnya Rida, kasih tepuk tangan buat Rida. Jadi hari demi hari Rida pantau, terus Rida minta tolong hamba-hamba Tuhan yang lain pantau, antara iya dan tidak, dipantau terus perkembangannya Dimas di dalam Tuhan. Wah, lihat nih Rida senyum-senyum terus. Karena dia bahagia akhirnya lulus. Sampai pada akhirnya kami semua memandang Dimas memang cinta Tuhan. Amin Dimas. Lebih dari Rida. Betul ya? Karena salah satu yang kami ajarkan dalam pemuritan tentang mendapat jodoh adalah cintai Tuhan lebih dari pasangan. Amin. Cintai Tuhan lebih dari pasangan. Kalau cinta pasangan lebih dari Tuhan bahaya saudara. Nanti pasangannya ngajak kemana? Ikut, Tuhan ditinggal. Bahaya bukan? Cinta Tuhan lebih dari pasangan. Dan persyaratan berat itu dijalani oleh Dimas dengan sukacita saudara. Dan saya tanya sama Dimas,
Dimas berapa tahun? Katanya sekitar 2,5 tahun. Dihitung loh saudara. 2,5 tahun. Dan puji Tuhan, saya melihat keduanya, satu pasang ini selalu melibatkan Tuhan dari awal. Dan pada hari ini mereka berdua datang pada Tuhan, minta diresmikan sama Tuhan. Puji Tuhan. Saya sedikit kasih wejangan untuk Dimas dan Rida yang sangat saya cintai. Pegang firman Tuhan ini dengan baik. Saya tidak lama-lama. Wejangan saya yang pertama adalah bukan jangan cerai. Karena saya percaya kalian tidak mungkin cerai. Kalian pasti nggak mungkin cerai karena kalian sangat cinta Tuhan. Saya ajak kita buka bersama Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 16. Oh maaf, sampai 17. Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, maksudnya Yesus membasuh kaki para murid, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang urusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kalau Dimas dan Rida ingin kehidupan rumah tangganya berbahagia, maka perhatikan. Di ayat yang ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Satu ayat lagi di Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kunci kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga adalah saling membasuh kaki, saling melayani. Jangan yang kepala keluarga merasa kepala bilang, kamu harus melayani aku kepala. Jangan istri juga berkata, kamu tidak tahu, aku orang paling sibuk di rumah ini. Nah, belum merasakan kan? Nah, suatu saat ada perasaan itu. Saudaraku, saling melayani. Meskipun capek, meskipun banyak masalah, Bapak, banyak beban. Beban di dalam pekerjaan jangan dibawa masuk ke rumah tangga. Amin. Saling melayani. Ingat Tuhan Yesus saja saling membasuh, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Kalau suami istri saling melayani, dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagia. Dan yang kedua, saya ajak buka dari Yakobus.
Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 5. Saya ajak kita rame-rame baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di sini Yakobus berbicara tentang pencobaan. Berbahagialah kalau kita masuk dalam pencobaan. Karena dengan kita masuk dalam pencobaan, maka iman kita teruji. Dan dikatakan di situ, ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan di dalam terjemahan lain berbunyi ketabahan, kekuatan, daya tahan. Kalau iman diuji di dalam pencobaan, maka engkau akan menjadi kuat. Dan kalau ketekunan itu, ketabahan itu memperoleh buah yang matang, dikatakan di situ ayat 4, kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau Dimas dan Rida mau supaya kehidupan rumah tangga jadi sempurna, utuh, tidak kurang suatu apapun, siap masuk dalam pencobaan. Dan ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Apa hubungannya hikmat dengan pencobaan? Hanya orang-orang yang punya hikmat Tuhan yang bisa mengalahkan pencobaan. Amin. Biarlah hikmat Tuhan menuntun kehidupan rumah tangga Dimas dan Rida. Segala sesuatu cari hikmat Tuhan, minta Tuhan berbicara. Saudaraku, orang pacaran itu biasanya dikatakan masa pengenalan, iya enggak? Ternyata dari para senior yang ada di sini semua, masa pernikahan itu masih masa pengenalan. Justru lebih kenal lagi, betul ya Pak ya? Bahkan sudah ada yang nikah sampai tahunan, itu pun masih belajar mengenal pasangannya. Kalau enggak kenal-kenal, itu maaf ya, enggak berhikmat. Jadi kalau saudara bisa mengenal pasangan saudara, saudara bisa menyesuaikan diri, saudara dikatakan lebih berhikmat. Lebih berhikmat. Di dalam rumah tangga bukan siapa menang siapa kalah, tetapi siapa yang mau ngalah. Amin. Itu butuh hikmat. Untuk bisa ngalah itu butuh hikmat. Bukan masalah menang-menangan, tetapi siapa yang mau ngalah, dan itu butuh hikmat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya pasangan ini tidak mungkin cerai. Orang yang tidak cerai itu ada dua kemungkinan. Karena memang sangat sama-sama bisa saling mencintai, saling menerima, atau yang kedua tidak cerai karena gengsi. Kristen, pelayan Tuhan, masa cerai? Malu dong. Enggak cerai, tapi di dalam rumah tangga sudah cerai. Statusnya tidak cerai. Saudaraku, hikmat diperlukan.
Amin. Di dalam segala pencobaan, di dalam rumah tangga kalian, minta hikmat Tuhan. Sama-sama berlutut selalu minta hikmat Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan yang menuntun kehidupan kalian berdua. Amin. Ini saja yang saya sampaikan, 2 pesan, saling melayani satu dengan yang lain, dan yang kedua, hikmat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saya berharap yang menerima firman Tuhan bukan cuma pasangan yang akan diresmikan sebentar lagi, tapi kita semua terima firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan saya percaya saudara telah meletakkan di tanah hati saudara yang paling subur. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Kami mengamini, kami mensyukuri. Dan biarlah firman itu boleh terus bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini kami, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Mari yang percaya, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mengikuti peneguhan nikah dari kedua saudara kita, Dimas dan Rida, yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala, Pendeta Yohanes Haryono. Puji Tuhan. Boleh saya tanya, apakah betul dengan sesungguh hati kalian berdua saling mencintai? Betul. Waduh, luar biasa. Banyak orang berkata cinta itu dari mata turun ke hati. Tapi bagi kalian bukan, harus dari hati turun ke mulut ke mata. Haleluya. Haleluya. Itulah saya percaya apa yang diucapkan oleh Dimas dan Rida adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa menyatukan hati untuk saling mencintai, saling mengasihi, karena Allah itu kasih ada. Tuhan itu kasih, maka itu Dia memberikan kasih setianya dan cintanya kepada Dimas dan Rida. Baiklah, puji Tuhan. Kalau begitu, saya persilahkan Dimas dan Rida berdiri dan saling mengucapkan apa yang kau pikirkan. Ya, apa yang kau pikirkan, hatimu bagaimana? Ungkapkan. Ya. Ya. Aku berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesayangannya dalam hidupku. Aku dipertemukan dengan Rida, sosok yang begitu baik, yang lemah lembut, sabar.
Aku sejak berkenalan dengan Rida betul-betul bahagia karena dia mengenalkan aku dekat dengan Yesus. Karena perjalananku begitu sejak kenal Rida sangat susah jauh dari Tuhan. Sejak kenal sama Rida hatiku kayak tenang. Dia mendekatkan aku kepada Tuhan. Terima kasih karena kamu menyayangi aku dengan setulusnya. Aku juga menyayangi kamu dengan setulus hatiku. Terima kasih. Terima kasih, aku akan selalu menyayangimu selamanya. Aku berharap pertemuan yang Tuhan izinkan menjadi awal untuk sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan di dalam hidupku. Dan aku bersyukur dengan proses yang kita alami membuat kita semakin dewasa dan semakin cinta Tuhan. Aku bersyukur aku bisa bertemu denganmu dan di hadapan Tuhan, juga di hadapan jemaat. Aku juga menerima Engkau sebagai seorang yang sangat berharga bagi hidupku sampai maut memisahkan kita. Ya. Saatnya kedua mempelai akan menyematkan cincin pernikahan. Tunjukkan kamera. Silahkan Dimas dan Rida untuk berlutut. Bapak Gembala akan berdoa, meneguhkan dan memberkati pernikahan kedua mempelai. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan saya juga mengundang hamba-hamba Tuhan yang hadir boleh maju dan turut memberkati kedua mempelai. Ya Tuhan, haleluya. Bapa, Tuhan yang menyatukan, Roh Kudus yang telah memberikan cinta, maka Tuhan teguhkanlah biarlah Dimas dan Rida akan mengalami makin hari makin dekat, makin mengenal dan makin bahagia. Tuhan, berilah anggur baru selalu ada pada mereka. Tuhan berkati.
supaya saling melayani, memberi diri untuk membasuh kaki. Tuhan tolonglah, ya Roh Kudus tolonglah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami teguhkan. Ya. Haleluya, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari silakan dilihat dan ditonton bersama balik ya. Inilah Bapak dan Ibu Dimas Manalu. Kita beri tepuk tangan. Inilah Bapak dan Ibu Dimas Manalu. Sambutan mereka di dalam keluarga Yarsi. Ya, Tiba saatnya Saudara Dimas membuka cadar dari Saudara Rida. Silakan memberikan ciuman pertama. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat mereka. Sebagai suami istri yang sah, silakan kedua mempelai boleh bertukar tempat duduk. Saatnya mereka berdua sebagai sebuah keluarga yang baru akan melakukan perjamuan kudus. ya. Ini adalah dasar keluarga. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Ini aku, tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena kita, karena Rida dan Dimas. Makanlah. Ini juga suatu perjanjian baru
yang dimeterkan oleh darah Yesus buat Rida dan Dimas. Dosamu diampuni. Saatnya mereka berdua sebagai keluarga yang baru akan memberikan persembahan perdana. Kedua mempelai akan memberikan terima kasih atau ucapan terima kasih kepada orang tua. Yang pertama dilakukan kepada orang tua dari saudara Dimas. Berikutnya mereka akan berterima kasih kepada orang tua dari saudara Ridawati Pandiangan. Kedua mempelai akan menyalakan lilin. Tanda keduanya bukan lagi dua, melainkan satu. Mari kita beri tepuk tangan.
Puji Tuhan, berhasil. Saatnya kedua mempelai akan melakukan penandatanganan akta nikah kepada saudara yang sudah ditunjuk menjadi saksi, yaitu saudara Yohanes Setiadi dan Ibu Tiurna Deni Pandiangan untuk mendampingi mempelai. Saya mengundang saudara Herlina untuk mewakili gereja menyerahkan kenang-kenangan kepada kedua mempelai berupa Alkitab. Untuk Dimas dan Rida, Alkitab ini adalah hadiah teristimewa dari kami GBI IRC Malang. Biarlah firman Tuhan ini menjadi landasan kalian dalam berumah tangga. Apapun yang menjadi masalah kalian dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, firman Tuhan adalah jalan keluarnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita pada malam hari ini? Ya? Rida dan Dimas bersuka cita? Senyumnya mana? Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan biarlah segala pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih
kasih karunia, penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya senantiasa bersama kalian hari demi hari sampai nanti Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kami keluarga besar Gereja Immanuel Revival Center sungguh bersyukur dan menyambut kedua keluarga, sanak saudara dan hadirin undangan jemaat dengan sukacita bersama dengan kedua mempelai. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, ada pengumuman. Yang pertama, nanti keluarga kedua mempelai mohon tinggal sejenak di tempat ini untuk mengambil foto. Dan bagi teman-teman jemaat yang mau foto, boleh menunggu di ruangan ini, nanti bergiliran ya. Dan jangan lupa, selesai keluar dari ruangan ini, saudara jangan pulang, kita akan bersama-sama bergembira. Bersama kedua mempelai kita akan menikmati jamuan makan malam di basement. Ya, nanti ada petugas yang akan membantu kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan pada pemberkatan nikah kedua saudara kami, Dimas dan Rida. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Dan sebentar lagi kami juga akan bersekutu di sekitar meja makan, menikmati apa yang sudah disediakan. Tuhan, kiranya Engkau hadir dan memberkati persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mohon maaf, ada yang lupa. Saya mengundang ke perwakilan keluarga dari Saudara Dimas dan Saudara Rida yang akan menyampaikan sepatah dua patah buat kita semua ya. Monggo. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita dikasih kesehatan pada malam ini di hari yang berbahagia ini. Kami atas nama keluarga, pertama-tama saya perkenalkan, saya Jaintan Pandiangan dengan alamat di Karangploso. Ini istri saya, yang satunya Bapak
Manado yang sekarang sah jadi besan saya. Saya adalah Pak Lenya Rida. Jadi kami pertama-tama mengucapkan selamat kepada anak kami, putri putra kami sekarang. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas doanya, dukungannya yang baru saja dipersatukan putri putra kami sekarang. Semoga atas dukungannya, doanya jadi berkat Tuhan di mereka, di rumah tangga mereka. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia mulai dari prosesi acara pernikahan ini sampai saat ini. Kami mengucapkan terima kasih. Dan kami juga atas nama keluarga Panjangan dan Manado mengucapkan terima kasih banyak sama Bapak Pendeta. Saya ungkapkan di sini Bapak Pendeta ada sedikit. 12 tahun yang lalu Rida datang dari Medan. Datang ke rumah saya dengan tujuannya mencari pekerjaan. Pada dasarnya saya tidak mengenal Bapak Pendeta. Saya tidak pernah bertemu. Saya tidak pernah mendengar berkhotbah. Karena saya hanya pernah mendengar khotbahnya Romo atau pastor. Tapi Tuhan mengirim saya ke rumahnya Bapak Pendeta. Menitipkan putri saya ke Bapak Pendeta. Dan hari ini juga saya serahkan sepenuhnya ke tangannya Bapak Pendeta untuk diberkati. Kami sangat berterima kasih. Dengan atas nama keluarga, saya juga sudah mohon izin dari keluarga besar untuk menyerahkan Rida Wati di sini sebagai melayani Tuhan. Dan kami juga mengucapkan atau memohon doa dari jemaat semuanya dan juga dari Bapak Pendeta. Ini mereka mempelai ini di waktu dekat ini akan pulang ke kampung untuk menyelesaikan acara adat Batak, budaya Batak yang harus diselesaikan mereka. Keluarga besar Manado sudah menunggu, keluarga besar Panjangan sudah menunggu. Kami mohon doanya semuanya biar semua acara demi acara lancar semua. Dan mereka juga sehat kembali untuk melayani Tuhan sampai di Malang ini. Terima kasih Bapak Pendeta atas nama keluarga kami. Oh, sudah. Ya. Sekarang sebagai keluarga yang baru, Kakak Dimas juga ingin mengucapkan terima kasih buat kita semua ya. Kalau biasanya yang banyak ngomong Kakak Rida ya. Pak Dimas. Oh, Pak Dimas. Bapak. Shalom. Shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesehatan yang diberi kepada kita sehingga bisa kita menghadiri acara pemberkatan kami dengan Rida. Puji Tuhan, aku betul-betul bahagia hari ini atas kehadiran terutama abangku dan kakakku dan keluarga besar Manado dan keluarga besar Panjangan. Terima kasih abang kakak atas kehadiranmu membuat walaupun enggak di sini yang melahirkanku mama papa, tapi tetap ada pendampingku di sini. Walaupun papa mama enggak hadir di sini, aku betul-betul sayang terhadap mereka karena mereka enggak bisa karena udah tua. Terima kasih kakak, terima kasih abang. Terima kasih Amang, terima kasih Nang, dan kakak yang dari Jakarta juga terima kasih, dan kakak adik-adikku juga terima kasih. Begitu juga dengan kakak-kakak rohani yang ada di Malang. Terima kasih kakak, udah capek mengajari aku, mulai dari pertama datang aku ke RC. Betul-betul inilah hadiah yang terindah yang kudapatkan selama ini. Aku rindu
yang dekat sama Tuhan. Melalui Rida aku dekat sama Tuhan. Terima kasih terutama terima kasih Pak Gembala dan Ibu Gembala atas tuntunan yang Bapak dan Mama kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku gak bisa berkata-kata apa, aku hanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, mari kita beri tepuk tangan. Sekali lagi selamat buat Dimas dan Rida. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan acara ini. Seperti yang saya sampaikan, keluarga tetap tinggal di sini untuk berfoto. Bagi jemaat, teman yang mau berfoto juga dipersilahkan untuk menunggu. Dan jangan lupa kalau keluar dari pintu ini jangan pulang. Kita akan melakukan ramah tamah di basement. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.